Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan membuat video, yaitu bagaimana saya ketika membobok kayu, ya teman. Maksudnya membobok kayu, yaitu dalam pembuatan mebel itu pasti ada proses bobok kayu atau mentatah kayu. Tujuannya apa? Yaitu membuat lubang untuk menyambungkan kayu itu, teman-teman. Jadi saya akan pakai mesin bobok. Teman-teman bisa nonton review atau sedikit video kemarin. Saya pernah membuat saya pernah membuat video tentang mesin bobok yang ada di produksi mebel. Kita produksi di daerah Gunung Kidul. Jadi saya pakai kayu yang sudah tidak terpakai. Nanti saya buat sampel, buat contoh untuk membuat video kali ini. Oke teman-teman, bagaimana videonya? Kita langsung ke intinya saja. Nah, oke teman-teman, inti dari video kali ini adalah bagaimana proses pembobokan kayu yang dilakukan oleh para pengrajin mebel, pengrajin pintu, kusen, jendela, dan lain sebagainya, yaitu seperti ini teman-teman. Jadi prosesnya itu, ini adalah bahan jendela teman-teman, jendela rumah. Untuk yang sudah jadi seperti ini, yang sudah ada kacanya, ini belum, ini baru rangkanya. Nah, bagaimana cara membuat rangkanya seperti ini? Kan ada prosesnya. Salah satunya adalah proses bobok kayu atau mentatah kayu. Nah, bagian yang dibobok adalah bagian kayu yang panjang. Bagian proses yang dibobok adalah bagian yang kayu yang panjang. Jadi di sini, di bagian ini yang dibobok atau ditatah, diberi lubang. Kemudian kayu yang pendek ini dimasukkan ke sini. Gitu teman-teman. Prosesnya kurang lebih gitu. Ini juga sama. Yang dibobok di sini lubang ini. Yang pendek ini dimasukkan ke sini. Saya lihatin dari bagian atas. Jadi ini dari bagian atas, bobokannya atau hasil pahatnya atau hasil tatahnya itu kelihatan teman-teman di sini. Ini purusannya yang dimasukkan ke lubang, dan ini lubang hasil bobok. Nah, ini harus lurus ya teman-teman. Ini harus lurus lubangnya agar tidak melintir. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana prosesnya bobok kayu ini biar ukurannya bisa pas sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu ternyata itu juga tidak sembarang asal coret kemudian dibobok ya teman-teman. Ada ukuran-ukurannya. Nah, kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu di sini saya mempersiapkan penggaris siku, kemudian sampel kayu, kemudian ini kita menyebutnya sebagai kursut. Nah, ini adalah kayu yang akan kita bobok nanti, dijadikan sampel seperti ini. Ini sisa dari kayu bahan jendela. Biasanya kita cari lebarnya dulu. Ini biasanya 3,5 cm. Tebalnya 3,5 cm. Kita cari bagian yang sisi depannya yang bagus, yang lebih tua.
ditunjukkan dengan warna lebih kecoklatan. Yang belakang ini lebih putih. Jadi kita ambil dari sisi sini ya teman-teman. Kita ambil dari sisi sini, dari bagian yang lebih tua. Kita di sini nanti ambil 1 cm. Nah, nanti sisanya ke sini biasanya berbeda-beda ya. Ada yang 1 cm lebih gitu. Nah, ini nanti juga sama diterapkan di kayu yang akan dipurus dan yang akan dipahat selain lubang yang ini. Kalau jendela ya ada 4 lubang, itu ada 8 purusan. Maaf, ada 4 lubang, ada 4 purusan. Dan ini fungsi kursor yaitu memberi garis, untuk memberi garis. Jadi begini teman-teman, kita gunakan yang ini pakai baut ya. Jadi ukurannya dari sini ke baut ini 1 cm. Nah, antara baut sama ini 1 cm. Ini disesuaikan dengan mata pahat. Teman-teman, ini 1 cm dan ini juga 1 cm. Nah, dan cara menggunakannya juga gampang, tinggal ditempelkan kemudian digaris. Nah, pakai tangan satu susah teman-teman, saya taruh dulu kameranya. Intinya gitu, intinya tinggal garis. Intinya ditempelkan kemudian digaris ini, dan hasilnya ini yang akan kita pahat nanti, yang akan kita 1 cm. Ini lubangnya juga 1 cm. Nah, nanti kemudian ini dibawa ke mesin bobok gitu teman-teman. Lanjut. Nah, oke teman-teman, kita sekarang udah di depan mesin boboknya atau mesin tatah. Simple, ini saklar, ini pengungkit digunakan untuk mendorong mata pahat naik turun gitu. Kemudian ini digunakan untuk menjepit kayu yang akan dipahat. Kemudian ini untuk geser kanan kiri. Kemudian ini untuk maju dan mundur gitu teman-teman. Nah, trik selanjutnya yang tadi, yang bagian 1 cm sini, ini ditaruh di depan sini, ditaruh di sebelah sini. Kita masukkan. Nah, fungsi 2 kayu ini untuk menjepit ya, kita kencangkan. Kemudian mata pahat ini kita turunkan sampai pas dengan garis 1 cm yang tengah tadi.
kurang mundur sedikit, kurang sedikit. Nah itu, kemudian teman-teman bisa kasih pelumas dulu di sini, bisa kasih oli yang bersih, tapi ya oli yang bersih. Kemudian kita nyalakan dan kita akan coba pahat. Intinya proses pahatnya itu biasanya kalau ininya matanya ini udah tidak terlalu tajam, biasanya nanti akan apa ya, coro-corone ya nek wis ora tajem ki ora landep. Jadi intine pas dimasukkan gitu nanti bisa kotorannya itu tidak bisa keluar lancar gitu loh, jadi malah nyumbat di sini gitu. Kalau udah lama udah tidak tajam, jadi nanti sedikit dulu blus, kemudian digeser ke samping sedikit blus, kembali lagi dimasukkan lagi gitu. Nah nanti kalau udah mentok baru sampingnya gitu teman-teman. Ini kalau kedalamannya maksimal 7 cm, 6,5 sampai 7 cm lah. Ini tergantung ini kan, tergantung bahan kayunya. Ini kita mulai ya, kita nyalakan. Nah ini proses sudah menyala, kita akan mulai mahat. Maaf kalau suaranya tidak begitu jelas. Nah ini pertama kita tekan ke bawah sedikit dulu, kita naikkan ke atas, kita geser ke kanan sedikit, kita tekan lagi, kita bisa bersihkan kotorannya. Kita kembali lagi ke lubang pertama, kita tekan lebih dalam lagi, maaf tadi ada gangguan, ada siaran orang meninggal dari masjid, jadi kita berhenti dulu. Kita lanjut ya, kita nyalakan lagi. Jadi setelah pertama tadi ke sini, kemudian digeser ke kanan, terus kembali ke sini lagi ke lubang pertama, kita tekan, kemudian kita geser ke kanan lagi sedikit, kita tekan, kemudian kita geser ke kiri dan dimaksimalkan. Kemudian digeser ke kanan, lubangnya itu seperti ini teman-teman, lubangnya seperti ini. Kalau ingin melebarkan ke depan atau ke kiri, ke belakang, bisa putar ini. Nah ini akan kena bagian depan.
Jadi seperti itu teman-teman. Untuk perhatiannya saja saat membersihkan kotorannya itu selalu hati-hati karena mata pahatnya ini tajam dan posisi burnya ini di dalamnya kan ada mata bur ini berputar, jadi harus tetap berhati-hati. Bisa ditiup dan bisa pakai tangan atau bisa pakai alat, sebenarnya enak pakai alat disapu ngisep gitu. Jadi lubangnya itu seperti ini teman-teman, ini lebarnya 1 cm, dalamnya kurang lebih ya 6-7 cm. Nah nanti disesuaikan dengan purusannya, ini lebarnya ke sini berapa gitu. Dan ya teman-teman, kalau digaris pakai kursut gini enak, bisa lurus dan cepet. Kalau pakai pensil pasti lama, kalau pakai kursut kan enak, tinggal garis-garis gitu kan enak gitu teman-teman. Nah sedikit dari mesin bobok ini saya kasih tahu ya, ini tuh udah dipakai lama banget, lebih kalau 5 tahun lebih. Nah ini yang aus itu bagian ini diputar gitu, tidak langsung bergerak ininya, jadi nunggu. Itu yang aus. Kemudian ini juga, ini bagian gear yang ada di bawah sini, itu juga aus. Terus apalagi ya ininya lepas, tapi alhamdulillah masih bisa berfungsi, masih bisa digunakan, dan masih bisa menghasilkan pintu sebagus ini. Oke teman-teman, jadi ini intinya membuat lubang atau membobok kayu. Intinya disiapkan dulu kayunya. Biasanya kalau pintu atau jendela itu tebalnya 3,5 cm, terus dikursut dulu bagian yang akan dilubangi biar ada garisnya, kemudian baru dibobok gitu. Dan ini harus lurus ya lubangnya, diusahakan harus lurus biar tidak melintir, karena salah satu faktor setelan jendela, setelan pintu melintir itu pahatnya atau saat membobok itu tidak lurus itu. Dan saya kasih tahu sedikit apa saja yang ada di sini. Di sini ada daun pintu jati. Ini 60 cm, jadi lebarnya 2, ini 120 cm. Kemudian ini ada beberapa jendela yang udah jadi. Ini ada setelan jendela dan setelan pintu yang belum les. Ini ada pintu kamar, ini juga ada jendela. Ini ada setelan pintu. Di sini ada pintu untuk kayaknya untuk bagian belakang rumah. Ini ada mesin gergaji. Mungkin itu teman-teman video saya kali ini. Intinya itu saat bobok kayu pastikan dulu
mesinnya dalam kondisi bagus, kemudian persiapkan dulu bahan kayunya, dan yang paling penting ini alat ini teman-teman, kursut ini karena dengan alat ini bisa untuk menggaris jadi bagian mana yang akan dibobok. Itu teman-teman menurut saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.